وعلى آله وأصحابه وصحابته وكافة الأنبياء والمرسلين سبيل لهم فاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين Summa khususan Tuan Guru buat kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa khususan Tuan Guru besar kita Al-Fatihah. Summa khususan Tuan Guru muda kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan kedua orang tua kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan nenek moyang kita tujuh keturunan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Amin. Pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati haul Tuan Guru kita. Ada perbedaan haul kita dengan haul-haul yang sebelumnya, di mana haul kita pada tahun ini itu digabungkan dengan haul untuk Tuan Guru Muda. Jadi haul kita ini Tuan Guru Besar dan Tuan Guru Muda disatukan.
Nah nanti kedepannya kalau bisa begitu landaknya satu aja, jadi semua nanti kalau guru-guru setelah ini nanti haulnya tetap disatukan saja untuk memperingatinya ya. Yang kedua, insya Allah acara kita tahun ini, haul kita tahun ini akan berlanjut dengan nanti malam. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan untuk sampai malam boleh tinggal. Kalau ada yang punya hajat lain habis ini pun sudah boleh pulang. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu tujuan haul ini adalah untuk mengenang tuan guru kita ini, baik tuan guru besar maupun tuan guru muda. Siang ini mungkin kita lebih banyak bicara tentang tuan guru besar. Insya Allah nanti sore sudah dimulai jam 5 acaranya. Itu lebih banyak kita nanti bicara tentang tuan guru muda sampai malam. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, setiap tahun memang kita akan selalu, kalau dalam tarekat namanya manakib. Manakib itu mengenang, mengulang, membaca, menceritakan sejarah daripada tuan guru kita ini. Itu tiap tahun kita sampaikan. Nah, khusus tentang tuan guru muda ini, tuan guru besar ini, kita juga harus tahu silsilahnya macam mana dia. Pertama, dari hasil yang penelusuran dari tuan guru muda sebetulnya. Pertama dikasih tahu garis besarnya oleh tuan guru besar, tapi detailnya itu dijumpai oleh tuan guru muda. Awalnya ada 2 orang bersaudara, kakak adik. Yang besar kakak bernama Siti Nun, adik bernama Husen. Karena suatu sebab adik yang nama Husen ini berangkat merantau pergi ke Jambi di daerah Kubu. Dikenallah dia di Kubu itu, dia jadi raja di Kubu. Digelari dia Tumenggung Mata Merah. Kenapa dia dari raja? Karena dia berasal dari Pagaruyung. Pagaruyung itu keturunan raja-raja, dimanapun dia berada dia jadi raja. Singkat cerita, Datuk Husen Mata Merah ini punya anak namanya Ahmad Yaman. Ahmad Yaman punya anak namanya tuan guru tua kita Atuk Darabi. Tuan guru tua Atuk Darabi punya anak yang laki-laki 3 ya. 1 tuan guru besar, yang kedua Ute, kita panggilnya Ute, yang ketiga Ucu ya. Itu anak dari Atuk Darabi. Lalu berkembanglah keturunan ini dari tuan guru besar punya anak banyak, dan salah satunya itu tuan guru muda kita. Itulah selanjutnya silsilahnya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dari kecil sudah banyak peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi sama tuan guru besar ini. Di antaranya adalah sewaktu kecil, sekitar umur 12-an tahun, sekitar itu ya,
Datanglah seorang perempuan tua, bungkuk, tidak tahu asalnya dari mana, datang ke rumah. Lalu dia mengatakan dia mau mencari anaknya yang bernama Abdullah. Lalu nenek tua ini, kalau menurut orang pada waktu itu, badannya bau luar biasa. Lalu oleh keluarga Tuan Guru Besar ini ditampung. Tidurlah dia dengan Tuan Guru Besar satu kamar. Kalau cerita Tuan Guru Besar malah dalam satu kelambu dengan nenek tadi. Orang mengatakan badannya bau luar biasa, tapi Tuan Guru Besar ini sebaliknya, dia mencium wanginya luar biasa. Yang bagi orang bau, bagi Tuan Guru Besar ini wangi, tidak seperti penciuman orang. Berlangsunglah itu sekitar 3 hari 3 malam. Setelah itu nenek tadi permisi pulang dan mengatakan dia sudah menjumpai anaknya Abdullah. Itu salah satu kisah masa kecil dia. Jadi tergantung dari tuan-tuan dan puan-puan memahaminya, ya. Mungkin itu jugalah bedanya orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan, orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Dan ternyata tuan-tuan dan puan-puan, orang bertauhid ini sesuatu yang tidak disukai orang dia suka, dia senang. Yang orang tak mau terima dia nerima. Dalam sejarah perjalanan Tuan Guru Besar dan Tuan Guru Muda ini, yang nginap di rumahnya, yang ditampungnya, yang dibetulinya, dibolonya, orang-orang yang memang sama orang lain dianggap sampah, tak terpakai, ya. Itulah yang ditampung, diterima oleh Tuan Guru Besar dan Tuan Guru Muda. Bahkan Tuan Guru Muda ini mengatakan, kalau tak ada lah orang lain yang mau menerima, menyukainya, biarlah aku yang menerima dan menyukainya. Itulah, ya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa berikutnya di waktu dia kecil, di kampung lama ini ada pesta pernikahan. Lalu di pesta itu biasalah namanya orang kampung, ya, kemasukanlah pengantinnya. Biasanya orang kampung lama ini kalau sesuatu yang gitu-gitu selalu minta tolong ke Tuan Guru tua atau Darabi. Datanglah keluarga pengantin ini ke rumah, minta tolong kepada Atuk Darabi. Pas pada saat itu Atuk Darabi tidak di rumah. Yang ada cuma nenek dengan Tuan Guru Besar yang masih kecil. Lalu si ibu, si nenek tadi, istri dari Tuan Guru tua tadi, membilangkan sama Tuan Guru Besar, "Tak, kau aja yang pergi ke sana ngobatinya." Lalu Tuan Guru Besar ini jawab, "Awak tak tahu, Mak. Awak tak pandai. Apa nak baca?" Lalu nenek tadi, ibu tadi, mama tadi membilangkan sama Tuan Guru Besar ini, "Kau ingat aja ayahmu, kau baca yang bisa kau baca." Si kecil, "Kau ingat saja ayahmu,
Kau baca yang bisa kau baca. Lalu pergilah tuan guru besar ini ke tempat pesta. Dibuatnya lah sebagaimana pesan dari ibu tadi, mama tadi. Alhamdulillah bisalah berlangsung pesta. Yang kemasukan tadi tidak lagi kemasukan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itu dari kecil sudah diajari, dididik secara tidak langsung. Nggak tahu kaji, karena paham. Modalnya apa? Modalnya hanya mematuhi aja. Cakap mak tadi. Ya. Ingat ayahmu, kau baca yang bisa kau baca. Nah, itulah intinya. Nah, begitulah sekelumit kisah masa kecilnya. Ketika sudah mulai remaja, tuan guru besar kita ini dikasihlah, diturunkanlah ilmu tentang hakikat ini. Ilmu ingat Allah, ilmu mengenal Allah. Kalau kata tuan guru besar, langsung atukmu yang memandikannya di belakang rumah, ya, sungai ini. Disuruhlah mengamalkan itu. Rupanya dari remaja sudah dikasih amalan hakikat yang tuan-tuan dan puan-puan tuntut itu. Berjalanlah tuan guru besar ini, ya, terus mengamalkannya. Sampailah pada suatu waktu, ya, sudah dewasa, tuan guru tua Tuan Rabi memanggil tuan guru besar dan menyuruh tuan guru besar pergi ke Basilam. Pergi siapkan bekalmu, pakaianmu, pergi kau ke Basilam, jumpai tuan guru Patitama. Sebelumnya tuan guru besar ini nggak tahu tentang Patitama. Kata tuan guru tua kita ini, nanti sampai di sana tuan guru Patitama sudah tahu. Jadi singkat cerita, pergilah tuan guru besar itu ke Basilam. Terkejutlah dia. Terkejut pertama, begitu dia sampai, yang menyambutnya langsung tuh tuan guru Patitama, Tuan Syekh Basilam. Lalu oleh Tuan Syekh Basilam disuruh istirahat, nanti saya jumpai. Jadi Tuan Guru Basilam siang tuh melayani tamu-tamunya sampailah malam. Kalau sudah selesai barulah menjumpai tuan guru besar kita ini, ngomong dia empat mata, disuruhlah berzikir. Sebetulnya tuan guru besar ke sana itu untuk pengesahan zikir. Kenapa disahkan zikir? Karena Atuk Darabi ini, guru tua ini bukan guru. Dia tahu dia ada ilmunya, tapi dia bukan guru. Dia harus ada guru yang memang diakui. Siapa itu? Tuan Syekh Patitama. Pengesahannya 3 hari 3 malam di situ, menamatkan zikirnya mulai dari la ilaha illallah, ya Allah, Allah, Allahu Allah. Pagi selesai itu minta izin mau pulang sama tuan guru Syekh Patitama. Lalu bertanyalah tuan guru besar sama tuan guru Patitama, Tuan, kapan saya balik lagi kemari?
Lalu tuan-tuan dan tuan-tuan dijawab oleh Tuan Guru Pakai Tambali, balik tak balik bukan urusan saya. Sekilas jawaban itu seperti jawaban marah. Balik tak balik bukan urusan saya. Tidak seperti jawaban yang diinginkan, ya. Musim hujan, pulanglah Tuan Guru Besar ini. Dalam perjalanan itu dia terus memikirkan jawaban dari Tuan Guru Pakai Tambah tadi. Pulang tak pulang, balik tak balik bukan urusan saya. Nah, kata Tuan Guru Besar ini, di tengah perjalanan datanglah sebuah cahaya masuk ke pikiran, kepala. Dari situ dapatlah dia jawabannya. Ternyata Tuan Guru Pakai Tambah tidak dia marah. Dia memberikan jawaban yang sebenarnya. Dan ternyata tuan-tuan dan puan, jawaban yang diberikan oleh Tuan Guru Pakai Tambah kepada Tuan Guru Besar kita ini, itulah sebetulnya keputusan dari zikir. Itu keputusan dari zikir. Tanda tamat zikir itu. Cuman bahasanya itu, ini tuan-tuan dan puan-puan lah memahaminya, ya. Balik tak balik bukan urusan saya. Ternyata begitulah orang berilmu memberikan keputusan. Tidak seperti yang dibayangkan akal pikiran kita keputusan itu seperti apa. Ya, begitulah cantiknya Allah tuh memberikannya. Balik tak balik bukan urusan saya. Itulah keputusan. Apa maksudnya itu, tuan-tuan? Keputusan tandanya orang tamat zikirnya. Kalaulah seandainya tuan-tuan dan puan-puan tidak lagi mengambil urusan yang bukan urusan awak, tamat zikir. Makan tak makan, bukan urusan awak. Jadi tak jadi, bukan urusan awak. Sampai tak sampai, bukan urusan awak. Dapat tak dapat, bukan urusan awak. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan sudah begitu perasaannya, di situ duduknya, tamat zikir. Masalahnya sekarang kita ini masih banyak lagi yang jadi urusan kita. Tak ada duit pening, tak belanja pening, tak dapat minati pening, usaha tak jadi pening, mau dibuat saja sudah pening, ya. Tapi hati-hati, jangan nafsu melayarkannya. Ini banyaknya nafsu. Bukan urusan saya tuh, enak aja dia melayarkannya. Itu perjalanan mendapatkan itu. Itu apa nama itu? Menafikan dalam diri kita. Tak ada satupun yang menjadi urusan kita. Semuanya urusannya Allah Ta'ala. Tak ada urusan kita. Urusan Allah semuanya itu. Mau hidup, mau mati, mau banyak, mau sedikit, urusan Allah. Tak ada urusan kita itu. Jadi setiap kita yang mengambil urusan bukan urusan kita, itu namanya apa? Cari penyakit, cari masalah. Kalau lagi menjadi sesuatu itu urusan sama awak, membekas bagi awak, itu menandakan apa? Menandakan ujub diri kita masih ada. Wujud diri kita tuh masih ada. Ternyata tuan-tuan dan perempuan, itu sebuah peristiwa yang luar biasa, yang besar dalam perjalanan
Tuan Guru besar kita. Ya. Setelah itu tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Guru besar ini beberapa kali datang ke Basilan, jumpa dengan Tuan Syekh Patitambah, sampailah Tuan Guru besar kita ini mendapatkan keputusan dari Basilan. Istilahnya keputusan dari syahadat. Dan itu setiap tahun orang Basilan dulu datang menjumpai Tuan Guru besar ini meminta kembali keputusan. Tapi Tuan Guru besar kita ini tidak memberikannya. Hanya diberikan isi tapi tidak rasa. Nah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa pesan dari Tuan Guru besar ini dari dulu. Pertama, ilmu yang diturunkan sama kita ini adalah ilmunya para nabi, ilmunya para wali. Tuan Guru besar menyampaikan sama saya, ilmu ini langsung dari Allah. Kalau bukan dari Allah, nanti makam waktu jadikan sertifikat pensiun diraih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang tuan-tuan dan puan-puan dapatkan ini sesungguhnya sesuatu ilmu yang luar biasa. Kalau orang betul-betul mengamalkannya dengan niatnya hanya pada Allah, kata Tuan Guru besar ini jadi wali. Menjadi kekasih Allah dia. Syaratnya patuh dan mengabdi. Patuh mengabdi sama guru, patuh mengabdi kepada orang tua. Diamalkan ya ilmu ingat Allah ini, zikirnya ini, mengenal ilmu, mengenal diri, mengenal Allah ini, dipatuhinya gurunya, dipatuhinya orang tuanya, jadi ilmu. Ini bukan ilmu yang bakalan tuan-tuan dapat dari baca buku, baca kitab, enggak. Kenapa sampai itu syaratnya? Karena ini ilmunya dari Allah. Syaratnya cuma itu. Patuh mengabdi sama guru, patuh mengabdi kepada orang tua. Cuma itu. Sekarang tanyalah diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah kepatuhan dan pengabdian kita kepada guru dan kepada kedua orang tua kita. Lalu niat, dari dulu Tuan Guru besar selalu menekankan pentingnya niat. Bahkan Tuan Guru itu mengatakan, saya baru tahu ternyata itu dari hadis Nabi. Kata Tuan Guru ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan niatnya akan didapati niat.
Niat yang disahkan oleh Allah itu cuma satu yang disenangi Allah. Niatnya hanya hendak kepada dirinya semata. Makanya Tuan Guru Muda ini menekan terus hanya hendak Allah semata-mata. Bahkan munajat Tuan Guru Muda ini hanya ingin mendapatkan merasakan zat Allah yang Maha Suci. Hanya merasakan zatnya semata-mata. Tidak mau dia merasakan yang lain-lain dari itu. Hanya itu yang ingin didapatkan. Niat itu tuan-tuan dan perempuan setiap hari diperbaharui, setiap hari dijaga. Niat itu, niat pada Allah itu. Karena kita diuji dengan niat kita itu. Kita betul-betul nak pada Allah atau tidak. Kalau orang betul niatnya nak pada Allah, kalau dia melakukan suatu perbuatan yang salah, yang menyimpang, datang niat itu menolong. Diingatkan dia oleh niat. Aku kan nak pada Allah, ngapain pula aku buat ini, ngapain aku sakiti, ngapain aku lakukan ini. Batal jadinya, tak jadi dibuat. Kalau dia mengerjakan sesuatu, niatnya tiada lain, hanya hendak kepada Allah. Tak ada niat yang lain. Jangan ada niat di dalam niat. Itu pesan Tuan Guru saya. Ada orang dia waktu itu menyindir saya. Ada orang katanya punya niat dalam niat. Niat dia nak pada Allah. Tapi dalam niat nak pada Allah itu ada niat lain. Niat lain itu apa misalnya? Nak jadi sakti lah, nak selesai urusannya lah, nak dapat yang diinginkannya lah. Itu namanya apa tuh? Itu namanya niat di dalam niat. Tak mutlak. Nggak boleh ada